Siap. Bikin. Siap. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Panglima, Kepala Perwira, yang saya hormati Pak Dandi, yang saya hormati Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Camat, para bapak Insa, rombongan OPD yang kita tadi. Alhamdulillah hari ini ditandai dengan rintik hujan
Ini menandakan doa masyarakat Pagar Laut yang kita tidak pernah miliki, ya, yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan membayang, mengingat saja kita tidak pernah bahwa ada yang PP di Pagar Laut. Nggak ada dalam pikiran kita. Hari ini yang menentukan TP ada di sini, ada di sebelah kiri saya. Yang menentukan ada podium di sini ada di samping kiri saya. Jadi Bapak Ibu semua berdoa, ya, beliau sehat, Allah membuka hatinya, membuka hati. Buat laut ini membutuhkan seperti itu. Yang tidak ada menjadi ada. Ya, tapi saya ini pulang sebagai kerja. Amin. Selesai. Nah, selesai. Tadi alhamdulillah saya dengan beliau. Ini bukan lagi janji, Pak. Kita sudah ada podium dari dalam menurut. Sudah ada podium, sudah ada Polres, itu luar biasa. Oh, Allah turunkan nikmat apa yang kita cari dalam hari ini. Dan mudah-mudahan di hujan yang rintik-rintik ini jumlahnya hujan sama jumlahnya doa kita semua. Apa yang kita inginkan di Pagar Laut ini bisa terwujud dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bersama pesan-pesan silakan bertanya. Pimpinan KPD khususnya kepada seluruh masyarakat kami Kecamatan Kopi Selatan khususnya masyarakat Desa Lebur Kapiman. Perlu kami sampaikan bahwa dalam persiapan lahan ini memang ada 3 titik lokasi yang kami persiapkan dan alhamdulillah pada saat ini kita berada pada lokasi yang nantinya akan menjadi sebuah tempat pandangan. Dan harapan kami selaku pemerintah kecamatan ini tentunya batalion ini segera terrealisasi. Oleh Bapak Muslim semua yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bang Laut, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Desa, Pak Camat, Pak Bu, kemudian juga Pak David, Pak Nasrer, Pak Dari Ramil, dua Dari Ramil hadir di sini. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini saya bersama dengan Bapak Bupati tadi, saya baru landing tadi dengan rombongan kita dari Luwuk, kemarin kita menghadiri hari Bupati dan ke-66, kemudian saya sudah lama sebenarnya mau ke Pagar Laut. Memang momentumnya belum ada waktu yang cukup tepat. Ya, kebetulan saya penerima kodam ini membawahi 2 provinsi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Ya. Sulawesi Barat kan sudah semua saya injak, tapi di sini belum. Ini kabupaten terakhir ya. Ya, di Sulawesi Tengah. Ya, alhamdulillah tadi kami sampai dengan selamat, walaupun cuaca masih mendung, tempat terjatuh juga tadi karena sepanjang perjalanan tidak melihat daratan putih semua, atas bawah dan belakang putih. Ya, kemudian tadi kami sudah diterima oleh Bapak Bupati dan hari ini kita melihat lokasi. Tadi Pak Bupati sudah menyiapkan lokasi buat mudik. Ya, kemudian ini adalah lokasi yang kedua adalah pembangunan teritorial pembangunan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, jadi semua kabupaten itu harus ada kodim dan 1 batalion teritorial pembangunan. Keyogiannya atau hari ini harusnya dikodamkan. Kalau kemarin ada instruksi baru cuma kasih 1, yang 4 diarahkan ke wilayah Jawa dan Nusa Tenggara. Mungkin pertimbangan atau apa.
Tapi nanti semester 1 tahun depan kita akan daftar di alokasi itu. Saya dapat 1, kemudian kemarin kami tempatkan di Mamuju dulu. Karena Mamuju ibu kota provinsi belum ada batalionnya. Kita di sini sudah banyak. Ya sudah ada batalionnya. Kemudian di Luwuk ada Kompi, tapi memang di Bangka itu belum ada. Jadi saya tadi diskusi sama Pak Bupati, mungkin yang prioritas utama dulu saya kita akan bangun Kompi dulu. Saya berterima kasih Pak Bupati di respons luar biasa. Saya siapkan bangunan sementara. Karena kalau kita nunggu pembangunan mungkin 2 tahun baru darurat. Ya. Jadi lahan yang sudah disiapkan itu nanti mudah-mudahan tahun depan bisa berproses. Saya utamakan dulu perumahannya dulu Pak Bupati. Jadi nanti mungkin perkantoran yang disiapkan Pak Bupati itu yang akan digunakan mungkin barang 2-3 tahun ke depan. Ya nanti kalau ada dandim, nggak usah nanti numpang di rumahnya Pak Bupati lagi. Ya sekali lagi terima kasih Pak Bupati, mudah-mudahan nanti niat kita ini sama-sama kita bisa segera merealisasikan nanti. Saya sudah upaya tahun ini kita bisa ada pejabat ganti. Tahun depan kita akan mulai nanti proses. Atau mungkin syukur-syukur tahun ini sudah mulai bangun rumah. Karena keluaran lagi di Jakarta Pencarian Darat. Kemudian di LTP ini kita harapkan nanti semester 1 Bapak Ibu sekalian ya. Mulai kita kerjakan. Tapi biasanya kadang-kadang di akhir tahun sudah mulai ada program itu. Nah, kita berharap nanti kalau itu program semester 1 di tahun anggaran 2027 bisa dimulai di akhir tahun nanti. Ya, untuk program pembangunan. Ya kita berharap nanti dengan keberadaan batalion ini bisa nanti mendorong perputaran ekonomi yang ada di desa dan kecamatan. Batalion TP ini adalah salah satu program unggulannya Bapak Presiden. Jadi batalion yang memiliki banyak kemampuan. Jadi nanti dia bisa bekerja di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Tadi Pak Bupati bilang ini unggulan kita di sini adalah ikan. Pertanian perkebunannya kita kelapa. Ada apa lagi teh ya. Nah, ini luar biasa. Jadi kopi-kopinya nanti akan bisa bekerja dengan masyarakat. Jadi ada kopi nanti yang konstruksi, bikin jalan, bikin jembatan, bikin rumah. Ada kopi kesehatan nanti membantu nanti pelayanan kesehatan di seluruh masyarakat, dokter dan tenaga medis. Jadi itu adalah batalion teritori pembangunan. Di samping dia melaksanakan tugas-tugas militer secara umum, tugas-tugas pertempuran, tapi mereka juga ada kemampuan untuk bisa menyentuh pembangunan yang ada di sana. Saya pikir ini adalah ide yang luar biasa dari Presiden. Karena kalau di masa damai, tentara nanti hanya kerjanya latihan saja. Dampaknya ke wilayah itu tidak ada. Ya. Mungkin kalau di negara luar itu cocok. Tapi negara kita ini kita butuh kebutuhan ya dari pusat yang bisa langsung bekerja, yaitu batalion-batalion teritori pembangunan itu yang kita harapkan. Tapi mereka akan dilengkapi sangat banyak. Ada alat berat perang juga, ada BQ segala macamnya. Kemarin ada beberapa batalion sudah dilengkapi di Morowali utara khususnya. Itu perlengkapannya luar biasa. Ya, kita berharap nanti bisa terrealisasi di Desa Labuan Sapelak, Kecamatan Bangkai Selatan. Saya minta bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Ini berapa luasnya? Luasnya berapa? 20 hektar. Ya, memang kami di dalam ininya tuh 30 sampai 40. Nah, kalau kurang mau Bupati mungkin terpisah juga nggak apa-apa. Ya kalau saya nanti kurang ada terima. Karena ini kan dia batalion itu banyak, 1.100 kan kalau misalnya. Dan dia harus ada area untuk latihan, perkebunan dan sebagainya. Nanti ke depan, tapi kalau 20 di awal itu cukup ya. Itu 1-2 tahun ke depan. Nah, saya rasa itu saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah secara sukarela menyiapkan lahan ini. Dari Pak Bupati menyampaikan itu adalah keinginan sukarela dari masyarakat. Terima kasih Pak Bupati, Pak Camat, Pak Desa dan seluruh warga masyarakat yang ada di sini. Terima kasih juga hari yang kita disambut luar biasa.
Di tengah-tengah hujan, saya tidak membayangkan bahwa Bangga itu udaranya luar biasa sedikitnya. Ya, kalau kami berdiri di daerah seperti ini di Palu berkeringatnya panas di Palu. Di sini kita malah kedinginan ya. Saya kemarin di Lubuk Lingan di sini lebih kedinginan. Padahal di pinggir laut, saya bingung juga. Kenapa Pak? Bisa di pinggir laut malah dingin ya? Anginnya tuh gimana? Saya rasa itu bagus sekalian. Sekali lagi terima kasih atas penyambutannya dan hadirannya. Terima kasih Pak Bupati, seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah menyiapkan lahan di buat kita. Mudah-mudahan apa kita ikhtiarkan, kita rencanakan hari ini bisa nanti berlanjut, tidak berhenti Pak seperti di lapas. Mudah-mudahan berlanjut terus Pak sampai dengan nanti juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Panglima Wanita Militer 23 Bapak Kawina luar biasa. Bapak Majen TNI Bintang Binsar Maruluhunan saya Sianima bersama rombongannya dalam kunjungan kerjanya yang perdana di Banggai tahun 2026. Dan hadirin sekalian, baru di awal kunjungan ini saja masyarakat Banggai sudah memiliki dua hadiah yang sangat luar biasa, yakni pembangunan Kodim Banggai dan insya Allah semakin lancar dan terbentuk atau terrealisasi di tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pembuka sambutan ini mari kita dengarkan bersama sambutan Bupati Banggai Laut yang membawa Bapak Sekretariat Sekretariat Magister Sains. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah sepakat dan tersebar salam susah dijawab. Yang lain yang tidak menjawab salam siap. Alhamdulillah. Tidak ya? Sekali lagi biar berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, nama budaya sama banyaknya. Salam, puji syukur kita mendatangkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa pada malam hari ini memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu dengan yang cukup sederhana ini dalam rangka kunjungan kerja. Jujur Pak Panglima, kita di Banggai Laut ini mungkin karena kami desa atau kabupaten jauh terpisah dari kota provinsi dan gelombangnya cukup bagus ya, bisa goyang-goyang kalau lagu kayak tadi, tak perlu diajar karena kita sudah biasa goyang tahu. Agak sulit orang tua ke situ. Para pejabat itu penting, hanya dia tanya musim obat enggak. Jadi saya tidak menjawab lagi. Ke laut kalau tidak ada gelombangnya bukan laut. Jujur saja semenjak lahir Banggai Laut di tahun 2013 yang datang ke sini yang pangkatnya 2 bintang baru datang. Jadi saya sepanjang jalan tadi ke rumah, saya pulang sebentar. Kita periksa di hotel, itu banyak yang datang di rumah. Nanti saya pengen saya bilang musola yang datang pertama kita dihadiahi COVID. Ini beliau punya pulpen saja, pulpen. Kalau kasih enggak, dia pasti teriak. Yang terhormat Panglima Kodam 23 Palang Kewira, mohon izin saya sebutkan namanya Bapak Mayor Jenderal Jonathan Binsar Kabupaten Sianipar. Selamat datang di Banggai Laut. Kedatangan Bapak menjadi perhatian
bagi kami. Terjaya dengan apa? Ini sudah hampir 2 minggu saya berada di Banggai Laut, belum pernah hujan. Gak ada hujan. Orang di rumah begini, ada AC-nya. Tapi begitu Pak, tiba jam 1 di Banggai Laut. Ini Pak, di daerah kami ini daerah kerajaan. Nanti sebentar saya akan bersama saya cerita. Kenapa bisa hujan? Koma dulu ya, nanti kita lanjut. Yang saya hormati Kasrem 132 Tadulako, Kolonel Infanteri Antonio Soto, Krisan Joko SDP. Sana pula. Yang saya hormati Asisten Kasdam 23 Belakang, Bapak Kolonel Infanteri M. Imasab SEMH, itu beliau. Jadi tadi disana bukan tentara, tadi kan bagian biasa kan. Jangan dia cukurnya, tapi dia cara jalan. Kalau cukurnya seperti saya, tapi jalanan ini tentara ya. Pendamping saya 2 periode Pak Wakil Bupati, beliau hari ini cerah karena hujan, ya kan? Saya kira nanti pakai jari yang jelaskan masalah. Ketua dan wakil ketua anggota DPR yang sempat tadi, para unsur Perkopimda, Pak Pangdam, saya punya sahabat acara apapun yang ini, ada Pak Kejali, ada Pak. Ini walaupun Koramil, tapi ini masuk Perkopimda, karena sana jauh, nggak mungkin ada acara datang. Di Perkopimda ini ada Andi, ada Yadi, ada Pak Kaminat, ada Wakil Ketua Pengadilan Agama ya, ada Pak Babu, ada Pak Sekda, ada teman-teman di belakang yang saya hormati, yang saya cinta. Kita Banggai Laut ini 2 kali merdeka. Merdeka pertama di tahun 69. Patumnya itu berada di kantor Polres. 19 November 1999. Merdeka Kabupaten Banggai Laut bisa dari kosong. Kabupaten Banggai bisa dari kosong. Dulu ini Sulawesi Kabupaten yang kedua, Donggala dan kosong. Wilayah kerjanya sampai di tahun 69 ada tidak tertulis, tapi ini tersebut dalam rapat bahwa daerah-daerah kerajaan kalau dia tingkat 2, maka daerah kerajaan dihadiahi sebagai kota kabupaten. Daerah-daerah kerajaan tingkat 1 maka dihadiahi sebagai ibu kota provinsi. Itu terjawab. Ibu kota provinsi terjawab berlaku di Palu, terjawab. Ibu kota provinsi Sulawesi Selatan Makassar itu terjawab. Ibu kota provinsi Yogyakarta itu dijawab. Terjawab sebagai yang tidak terjawab adalah di daerah Banggai Laut. Begitu dikasih dipisah di tahun 9 bahwa daerah kerajaan di NDI tempatnya di Kabupaten Banggai. Begitu bisa dari kosong, maka Kabupaten Banggai di sini yang tua melahirkan Banggai. Sana Luwu dan Banggai melahirkan Luwu, melahirkan Salangka. Kita 2 kali. Yang kedua kali di 2011, 12, 13.
Ada aturan yang disebut bahwa ada pasal 10 bahwa 5 tahun secara berturut-turut ibu kota dipindahkan. Di Indonesia belum ada, tapi ada di Banggai. Dulu di sini ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan, tepatnya di Banggai. Tapi ada perjanjian, saya kurang tahu yang buat siapa. Sehingga 5 tahun berjalan ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan yang terletak di Banggai ini kemudian dipindahkan di sana. Ini dibiarkan begitu terlantar, biarkan kurang lebih hampir 5 sampai 10 tahun menjadi kembali dari kecamatan. Padahal ini ibu, jadi ibu yang melahirkan kemudian itu tinggal menjadi sarungnya sendiri, nggak bisa lagi buat apa. Maka di tahun 2013 ini kayaknya bukan juga dipaksakan. Ini batas desa nggak ada, batas wilayah lain, jumlah penduduk masih sedikit. Sampai hari ini jumlah penduduk masih 74.000. Di Indonesia yang terkecil selain Sulawesi Selatan, jumlah penduduk yang kedua, yang pertama adalah Kabupaten Banggai dengan jumlah penduduk 78, belum sampai 100. Kalau dikompilasi dengan anggota DPR, seharusnya kita 15. Tapi ini sudah dikenalkan kita 100 sehingga anggota DPR kita 20. Kalau populasi dari agak kecil, jauh lagi. Kemudian bupatinya mulai dari PLH, pejabat harian, PJS, PLT, yang belum ini Panglima tinggal PLN. Semua sudah di Banggai ini. Kemudian melahirkan bupati pertama secara definitif, yaitu Pak Wali Kamu. Cuman beliau tidak dianugerahkan 2 periode. Saya lawan, kalah. Di saya Pak Panglima, saya sudah 3 kali calon bupati di tahun 2015, di tahun 2020, di tahun 2026. Kecil-kecil begini, tapi 3 kali calon. Atau dia bilang banyak duit, banyak. Silakan kamu ada duit, saya nggak ada duit. Banggai sekarang terdiri dari 7 kecamatan yang kita tempati dalam ada 4 kecamatan. 3 kecamatan berada di luar. Bangkulu tinggal 1 jam, kita sudah berada di Lubuk. Kecamatan Bangkulu itu sudah dekat Lubuk. Kemudian di tengah di depan ini Kecamatan Bangkulu yang selatan melaksanakan upacara itu di Bukan Kepulauan. Pulau terpisah dari Kecamatan Induk, pulau terpisah di titik paling akhir yang kita mau upacara ini, di titik paling akhir. Hormat bendera atau ini disitulah teriak. Di awal tahun 2010 sekian itu daerah diperbutkan oleh Maluku Utara dan Sulawesi Selatan dan sudah selesai milik Provinsi Sulawesi Selatan. Kita penghasil cukup bagus Bapak Lima. Kita punya hasil perikanan dan kelautan, kita punya industri yang isola akan kita tahun ini. Kita punya pelabuhan perikanan terbesar. Kalau di Sulawesi Tengah kami yang terbesar di Patok. Di sejak zaman Pak Rusdi, kemudian dilanjutkan Pak Nur Habib. Kemarin saya presentasi di Bapenas, itu sudah jalan lagi, dan kapal-kapal yang kita cukup banyak. Yang kurang kita adalah Costorin dan pabrik es, kita tak punya apa-apa. Untuk daerah juga, apalagi kondisi saat ini, kita hanya dikirimkan gaji, selebihnya kita berusaha sendiri. Ini tinggal gaji, jadi kelihatan gagah tapi hati sudah buka. Tinggal semangat orangnya, orang merdeka, itu tidak kita merdeka. Kalau saya katakan merdeka karena gizi kurang masuk, ya kan?
orang masuk. Cuma Pak Pangdam bilang, jadi saya memimpin, beginilah wajah kita sudah memiliki bandara. Ini luar biasa. Seorang kita di Kapolres sudah tanggal 20 berada di Balikpapan. Kalau diizinkan kita punya kodim di sini. Diizinkan Allah kita punya di OTP. Ini bukan gagah-gagahan, tapi begitu yang saya sebut ini hadir di Balikpapan. Saya kira kita semua pahami roda ekonomi Balikpapan, pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran dan urbanisasi. Kalau angka kelahiran kita menuju pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran, saya kira kita berpikir terlalu jauh, lama daerah itu berkembang. Apalagi kita dituntut dengan KB. Ya kan, pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran, lama minum KB dulu kita. Maka pertumbuhan penduduk dengan angka bulan yang datang dari luar. Datang apa sih? Polres kita mungkin minggu bulan depan kita sudah digeser 100 personil di sini. Nah kalau 100 personil udah tambah lagi 74 ini tambah 100 masuk lagi dulu. Karena punya 6 bulan, 3 bulan secara berturut-turut di tempat yang sama, maka dia sudah menjadi untuk pakai. Dan itu kewajiban bercapek. Tidak lama lagi Kajari sudah jadi penduduk, sudah berprestasi. Itu bisa. Kemudian tergeser lagi TW 100 tambah lagi. Contoh yang di belakang ini Pak, di belakang kita angkat Budi di tengah kota saya kasih. Taman kota. Bapak Ibu kalau pindah besok saya siapkan. Tidak usah lama, pindah dari situ. Nah, saya nggak siapkan. VIP kamarnya. Karena Bapak Ibu ini tinggalnya di ATM, perumahan ATM. Jadi saya pertama datang ke sini ATM saya sangkain kami itu. Padahal ada yang bingung ini nama-nama desa. Saya kira anjungan. Dan ini kita pakai dalam kondisi seperti itu. Kita punya ikan banyak, kita punya kelapa banyak, kita punya pelabuhan Perli, Pelabuhan Lima, ini pelabuhan dari sejak tahun 90-an kita sudah punya pelabuhan. Kalau pulau kapal Perli masuk sini kita tak akan lagi. Karena sudah di tahun 90. Sebenarnya pelabuhan terbesar itu di sini. Cuma lagi-lagi orang dulu itu cemburu, maka orang dulu itu baru punya pelabuhan, tidak punya pelabuhan dari tahun 80-an. Pelabuhan terbesar itu kita di sini. Pelabuhannya dulu itu baru bikin pelabuhan di tahun 2000-an, tapi kita dari tahun 80-an. Dari tahun 90 sudah masuk Perli. Berarti di sini daerah di sini. Contoh, bangkit jumlah kendaraan bangkit dengan pengerok kan yang ada. Sehingga saya pindahkan. Dulu masih gabung samsat di bangkit, saya pindahkan. Saya urus sendiri. Karena saya sudah punya samsat sendiri. Yang pajaknya di sini banyak sebabnya di sana. Dia dapat jari turun, saya dapat kelingking. Padahal yang kerja kelingking, tapi dia tutup aja dia dapat. Di sana banyak. Akhirnya saya buat sendiri. Sama bagaimana kita mengukur inflasi, mengukur pendapatan masyarakat, mengukur PDRB. Kalau statistiknya dibangkit. Saya pindahkan, saya menghadap Jakarta. Kalau berhati tahun depan saya baru 5,4 miliar. Ada saya ujung-ujungnya Pak Kapolres Pak
Saya bolak-balik di mabes Polri, sepatu saya 2 yang sudah dibis. Bolak-balik di mabes Polri, alhamdulillah puasa. Itu buat sih, kalau bolak-balik harus kesana. Saya masih 60.000 SKK gratis. PP udah berapa yang masuk? Nah, saya tinggalkan mempermudah itu langkah-langkah yang saya buat mempermudah saya dulu sekolah jumlah sekolah yang banyak kita di Gorontalo. Saya tanya, kalau di Gorontalo apa waktu habis itu tinggi bagaimana? Habis itu naik tinggi. Oh, 3 tahun kami. Kamu dikasih uang berapa? Prosesnya kan? Oh, kadang-kadang satu tugas kemarin. Sampai berapa nih 2 tahun? Kalau saya dulu sampai 2 tahun, sampai. Tapi tiba di Gorontalo bagi negara sebenarnya. Saya berangkat ke Jakarta untuk saya minta subsidi negara. Sekarang kapal subsidi negara sampai ke Pulau naik ada 7 kapal. Saya kapal ini gratis naik saja. Kalau bayar kalau tidak sampai baru. Bayar makanan, tapi kalau dikira jadi kita tidak lintas yang seharusnya inflasi tertinggi ada di kami di Eropa. Kami tidak punya lahan sawah, kami tidak punya pabrik gula. Tentu harga tinggi karena harganya dari Makassar, Kendari, Gorontalo. Beli tanpa biaya apa itulah harga jual. Saya masukkan kapal satu perusahaan, dia tidak bisa tentukan harga, dia tentukan harga HPS di sana. Saya berkata karena dia bisa dapat dengan motor kapal itu subsidi kapal. Nah, dulu saya dari Surabaya, kapal kontainer itu hanya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Tentu kalau 2 bulan kali akan memiliki stoknya. Maka saya kemudian minta kapal kontainer. Jadi kami punya kapal kontainer sudah 2, 1 milik swasta, 1 milik kontainer. Subsidi juga. Kalau dari Makassar kontainer berapa 9 feet, 12 feet, itu 1 juta, ada yang 12 juta, 15 juta, kapal kontainer itu hanya bisa 1 juta dan harganya mahal. MBG kami jualan, MBG kami 7 dapur, pada sini 7 dapur dan sementara berjalan 3 ada 2 yang masalahnya dan kasus yang itu kami tidak pernah disini. Nah, karena kenapa? Kami rata-rata menggadaikan sertifikat tanah untuk pinjam uang bank dan bangun dana. Bukan dibangun dari uang negara. Semangatnya masyarakat pakai laut untuk mensukseskan asal inovasi. Dari saya kumpul itu pengusaha. Sertifikatnya saya bawa ke bank BNI. Saya minta tolong. Di daerah lain sudah jalan karena banyak pengusaha bank. Ini sertifikat apa dikasih bank dapat komponen keterkayaan. Jadi tidak pernah libat. Dahulu nanti tidak ada tutupan dari itu. Kami bangun sendiri. Setelah itu baru kami datang untuk mendapatkan persetujuan sertifikat dan administrasi pelaksanaan. Yang di sana yang 6 juta per hari itu juga sudah terjadi. Beberapa hari lagi saya resmikan tinggal menunggu IPA. Kalau IPA
Ipalnya juga mahal, ipalnya 1 kali mesin itu ada sampai 50 juta. Jadi mengikuti dari Surabaya. Jadi itu saya sekitar 2 SPDP di 3 daerah, di Pulau Labubo dan di Perumpukan di Batu. Kemudian kali kita sudah lihat bersama operasi merah putih di Dokotor. Ini sudah kira-kira 78 sampai 80%. Kita juga punya operasi merah putih itu berada di Kalpaki. Pembangunan sudah berada di 6 sampai 70%. Baru satu Wijaya kita, tapi baru satu yang sama dengan sekolah raya sudah ada, cuma karena kegembingan itu belum sempat pertama. Seharusnya kami ini Banggai masuk pada periode kedua penggusuran dari yang lalu 90, sekarang 70 kami masuk 70. Tapi begitu masuk dari PUPR bahwa lahannya miring. Saya bilang begini, daerah kepulauan, pulaunya pasti gunung. Kalau mau cari yang datang di pulaunya, ya pernah tahu yang laut. Tapi kalau ada laut, pasti ada gunung. Kita akan tahu. Jadi jangan bilang kami menolak pemilih batalkan ini. Sehingga kami akan berkepentingan YTP di depannya adalah sekolah. Kami siap menghadapi itu depan. Saya kira terima kasih sudah berbicara. Terima kasih Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan berikan sambutan panggilan 2-3 lagu dengan hormat Bapak Majen TNI Jakarta Binsar Pambukutan Siarima dengan hormat kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Generasi Sulawesi beragama Hindu Swastiastu. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Pak Bupati Banggai Laut. Saya izin Pak Sapa juga dengan hormat Bapak Sofian Kaida SH, KPA SMSI, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ablin Ilyas Sadanoku, Ketua Pak Sekda juga, Pak Kajari, Ketua Kementerian Agama, Wakil Ketua, Ketua apa? Oh, Panitera. Anggota DPR ya, anggota DPR ada juga ya, ke DPRD, kemudian juga hadir di tempat ini ada Pak Kasrem, Pak Dandim, Pak Sekretari juga ya, seluruh kepala OPD Banggai Laut, para camat dan kepala desa yang saya dan rombongan hari ini merasa bersatu sekali. Ya. Saat saya datang, Bupati menyambut kami di bandara. Ya. Saya mengenal Pak Bupati ini beberapa waktu yang lalu, orang sekali. Jadi saya lihat beliau sangat antusias sekarang. Antusias kan, dan saya lihat itu tidak dibuat-buat. Keluar dari memang dari lubuk hati yang paling baik. Hari ini juga saat kami datang di keluarga salam dan seluruh staf kabupaten, saya ucapkan terima kasih banyak Bupati sudah masuk tersanjung sampai dengan tadi diinformasikan seluruh kepala desa yang ada di
pulau-pulau seberang hadir semua. Terima kasih Pak Kepala Desa. Saya pada sangat tersentuh sekali, luar biasa. Mungkin ini adalah respon kepala daerah yang paling tinggi yang saya terima selama saya. Jadi mungkin saya memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Sejak tanggal 10 Agustus 2005 yang lalu, mungkin Bapak Ibu sekalian melihat di televisi, Bapak Presiden telah membentuk 6 Kodam baru di wilayah Indonesia. Salah satu Kodam kita ini Kodam 23 Palakowira. Kita membawahi 2 provinsi, Sulawesi Tengah, tadinya di bawah Sulawesi Utara, kemudian juga Sulawesi Barat yang tentunya di bawah Sulawesi Selatan. Sekarang Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat menjadi satu di bawah Kodam 3 Palakowira. Kodamnya ada di Palu. Berproses nanti, jadi nanti akan dibangun nanti di kabupaten itu kodim-kodim. Kemudian juga batalion PP yang harusnya yang seperti saya laporkan tadi pada saat itu juga di semester kedua ini kami dapat alokasi 5 sampai 6 batalion PP Pak. Tapi ada kebijakan baru cuma dikasih 1. Nah, untuk yang semester 2. Kalau kemarin kami sudah dapat 5 semester pertama. Semester yang kedua ini cuma dapat 1 dan saya belum mengalokasikan di ibu kota Sulawesi Barat. Di Mamuju belum ada batalion, jadi saya karena dinamika di sana sangat tinggi oleh karena Palu dan Mamuju itu salah satu barometer kondisi keamanan stabilitas di wilayah Kodam kami. Ya, insya Allah nanti semester berikutnya akan kita pastikan nanti wilayah Banggai bersaudara, mungkin Banggai Laut. Tapi kodim, ya saya tadinya hanya ke Pak Bupati, Bupati bisa siapkan lahan nggak? Makanya lahan itu sudah jadi. Ya. Kemudian Pak Bupati sampaikan tadi bahwa Polres juga akan dibentuk dan masih menggunakan bangunan sementara. Kira-kira ada nggak Pak? Oh, ada. Tadi kita lihat sudah ada tulisannya kodim. Tadi luar biasa responnya. Terima kasih Bupati. Sekali lagi saya memuji, tetapi ada respon kepala daerah yang paling tinggi yang saya terima selama saya kunjungan ke 13 tambah 6, 19 kabupaten yang ada di wilayah Barat. Jadi ini adalah kabupaten terakhir Bapak sekalian, maaf yang saya kunjungi dari wilayah kami 18 kabupaten. Sudah beberapa kali kami ke sini, tapi dinamika awalnya saya mau sini pada di sini, karena mungkin pada di sini saya tadi dulu pada ada di sini lagi. Rupanya kalau orang Jawa bilang itu spek kelamaan ya, itulah dan nanti belakang ada sih. Kebetulan kemarin ada 5 tahun lalu yang ke-66 sekaligus hari ini saya kunjungan menepati janji saya kepada saya tadi sudah melihat lokasi-lokasi yang ditunjukkan oleh Bapak Bupati, baik itu kodim maupun OTP. Sekali lagi terima kasih oleh Bapak Bupati atas pemberian yang diberikan kepada kami. Dan kami akan berkoordinasi dari sampai dengan di Mabes Angkatan Darat sampai dengan Kementerian Pertahanan untuk nanti merealisasikan. Kemudian mungkin tidak begitu populer kita teritorial di wilayah pantai laut ini karena memang belum ada. Koramil juga saya lihat cuma ada 2 ya, cuma ada 2 koramil di sini. Oleh karenanya kalau ada kodim kita minimal nanti setiap kecamatan ada koramil. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa membantu tugas Pak Bupati. Kalau kami di provinsi itu Pak Gubernur itu ketua kelas. Ini anggota kelasnya saya, Pak Muda, Kajati, Magilan, itu anggota kelasnya, kelas
kasih Pak Gubernur yang di kabupaten, nanti kita kasih Pak Bupati, Bapak dari Menteri seberapa susah juga. Jadi mudah-mudahan nanti dalam waktu kita akan berupaya untuk cepat proses kita. Tadi saya lihat itu Bapak ada perusahaan bagus itu hanya sedikit dipoles. Jadi tugasnya pada juga jangan terlalu mengandalkan Bupati, sudah dikasih ruangan luar biasa dan kantornya secara strategis tadi kita lihat dan bangunannya belum masih cukup bagus. Nah, tinggal sedikit karena sentuhan untuk bisa dilakukan. Mudah-mudahan bisa kita menangkan beberapa tahun. Kalau seandainya belum ada anggaran nanti yang tahan, tapi yang masih kita kembali itu tahan depan. Jadi kantor tetap di situ, nanti kita pasti staff-staff bagaimana anggotanya satu tahap. Baru di akhir nanti kita tahu pemerintah kepada masyarakat di tanggal 17 Agustus sesuai tadi. Dan satu unit yang ada di sini sudah bisa paling dia sudah tadi 100%. Jadi kalau bisa laporan kepada kami bahwa untuk isu di 100%. Kalau angka sudah naik biasanya lebih gampang melalui proses. Nah, tinggal nanti 5 unit lagi yang lain yang sedang diusulkan, nanti kita akan coba komunikasi ulang sehingga nanti di tahap kedua setelah 15 Agustus bisa kita realisasi. Termasuk nanti SPP ada yang menjadi kewenangan yang ada dengan tapi di beberapa alokasi. Nanti mungkin pada diimplementasi seperti bagaimana yang perlu dibangun di daerah 3T. Saya lihat kalau di daerah 3T kita terlalu dilok, ya. Yang dilok itu yang kota-kota, ya. Sekarang dievaluasi, itu dia tapi proses masih tidak berjalan dengan cepat. Kalau saya terlalu dibantu dong, nantinya dengan sudah ya untuk masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih banyak atas sambutannya. Bupati selain melayani masyarakat, saya juga bisa mendukung masyarakat. Di suasana hangat ini jangan ada joke Bupati dengan sampai dengan kepala desa. Mudah-mudahan ini memang kondisi real. Jadi maksudnya kondisi real ya. Jadi dia orang ini pemimpin masyarakat. Jadi tidak hanya pemimpin isu itu, hanya membangun kalau hidup. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bupati dan Bupati dan seluruh jajaran di Provinsi atas jadwal makan malamnya. Ya, mudah-mudahan komunikasi kita terus berjalan dengan baik. Saya Bupati nanti dan seluruh jajaran untuk nanti ikut mendampingi Bupati membangun daerah Bangkalan ini menjadi salah satu bangsa yang bisa menjadi contoh dari kabupaten lain yang ada di tadi sedikit kami sudah berdiskusi dengan Bupati. Beliau ingin menarik orang-orang luar ya untuk bisa lebih membangun wilayah Bangkalan karena itu hanya mengandalkan putra daerah di proses aman. Saya setuju ya, karena kita sudah memiliki pengalaman di mana wilayah itu heterogen, semakin heterogen wilayah semakin cepat proses. Kita harus bisa melakukan orang-orang luar wilayah kabupaten kita untuk ikut membangun. Dari Bupati dan beberapa presiden post-covid tentang musim public health, ya, saya pikir itu juga menjadi persoalan yang sama yang lain. Ya, sekarang saya akan coba berkomunikasikan saluran-saluran kita sampai ke sini. Termasuk tadi saya lihat potensi kelapa dalam itu luar biasa. Hampir semua rumah ada kelapa. Kalau kita bicara dengan orang-orang luar, kita masuk dengan bagaimana mengolah kelapa, tempurungnya menjadi apa namanya itu briket. Ya, itu hampir sama tahu. Kalau kita lihat di hotel-hotel di Jakarta, kita memiliki metode pengolahan yang biasa. Kelapa di sekolah yang ada di seluruh sekolah ini memang
kelapa sampai bisa lihat potensi kita di wilayah Banggai Laut ini luar biasa. Nah, kita bersyukur dapat dengan bupati yang yang hati bahwa kemajuan wilayah ini. Saya berharap juga nanti kita terus bisa bersatu dengan wilayah kabupaten. Jadi salah satu kabupaten kebanggaan. Setelah saya itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya